Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan di sini ya. Ini pertama kali saya semenjak saya memulai per-YouTubean kurang lebih sekitar setahun yang lalu. Ini adalah kali pertama saya mulai dengan menggunakan facecam. Jadi konten saya selama ini tuh semuanya itu adalah konten editan sebenarnya. Dan ya seperti yang teman-teman lihat sampai sekarang itu channel Dayeng MG ini tuh belum membuahkan hasil sama sekali. Dari itu saya sadar bahwa memang YouTube ini kita memang butuh yang namanya konten asli, bukan konten editan. Istilahnya konten yang cuma sekedar pengen ngakal-ngakalin lah YouTube. Itu sangat susah sebenarnya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini itu saya sharing perjalanan YouTube saya ke teman-teman itu, supaya teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran, supaya teman-teman tidak berujung sama dengan saya. Karena sayang sekali teman-teman, teman-teman sudah tahu lah, saya bilang tadi kan kurang lebih sekitar setahun yang lalu saya memulai YouTube, tapi sampai sekarang tidak ada hasil. Setahun yang lalu itu waktu yang sangat panjang untuk kita pun, kalau kita melakukan sesuatu itu mestinya sudah ada hasil lah mestinya. Meskipun tidak banyak, tapi setidaknya ada hasil. Tapi apa yang saya lakukan selama ini itu belum ada hasil sama sekali. Meskipun kalau dilihat secara itu sudah dekat sebetulnya, sudah dekat sekali. Kenapa saya bilang sudah dekat? Karena jujur saya sudah berapa kali melakukan pengajuan monetisasi, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena kontennya adalah konten editan seperti itu. Jadi perjalanan saya dari kurang lebih sekitar setahun yang lalu itu, konten saya berawal dari konten upload lagu. Jadi lagu saya ambil, saya comot dari YouTube juga. Terus saya edit, tambahkan ubah tampilan lah istilahnya, ya. Kemudian saya upload itu. Awal saya ngupload itu saya sempat merasa wah, nge-YouTube ini gampang sebenarnya. Itu pikiran awal saya, YouTube ini gampang. Kenapa gampang? Karena setiap saya ngupload konten lagu itu view-nya langsung besar, terus cukup berubah banyak lah jam tayang. Peningkatan jam tayang itu terasa cepat kalau kita pakai konten musik. Tapi saya belum tahu sama sekali bahwasanya kalau konten musik itu adalah konten yang sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Karena ada klaim hak cipta di dalamnya. Dan pada saat itu saya belum tahu sama sekali apa istilah di YouTube itu bahwa klaim hak cipta itu tidak diperbolehkan. Terus sampai akhirnya berjalan waktu, saya tiba di masa monetisasi pun, ternyata ini konten digunakan ulang, termasuk konten yang digunakan ulang, konten yang berulang dan digunakan ulang juga. Tapi waktu itu saya belum paham, belum tahu sama sekali. Karena saya mulai YouTube itu memang aslinya nol, tanpa pemahaman sama sekali, tanpa ada ilmu sama sekali. Yang saya cuma sekedar ngupload apa yang saya pikirkan bahwa konten ini yang bagus. Itulah yang saya upload seperti itu. Dan saya lihat prospek untuk konten musik itu sangat tinggi peminatnya.
Makanya saya mulai konten saya itu ngupload dengan YouTube. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, ternyata baru sadar bahwa konten musik itu bukan tidak bisa sih. Ada juga yang bisa, cuman kita yang belum terlalu paham ilmunya ya pasti akan gagal dan gagal. Akhirnya saya sadar bahwa konten musik itu tidak dibenarkan karena banyak sekali, sensitif sekali konten musik ini. Akhirnya saya berubah ke konten apa ya? Konten game itu konten Mobile Legend. Saya cuman merekam layar terus tanpa ada voice sama sekali, asli dari saya. Ya istilahnya cuman merekam layar, gameplay, ya itu. Kemudian saya upload seperti itu. Dan itu kurang berkenan juga. Kalau dibilang peminat agak, ya karena kita bukan pro player, kita bukan pemain yang terkenal. Ya cuman sekedar ngupload, agak sedikit view-nya. Dan untuk nge-up jam tayang itu agak susah untuk up jam tayang. Akhirnya saya beralih. Saya cari referensi yang bisa kemungkinan cuma sekedar ngedit tapi tidak ada klaim hak ciptanya. Karena yang saya tahu pada saat itu ya klaim hak cipta tidak diperbolehkan. Makanya saya cari yang editan yang memang tidak ada klaim hak cipta. Akhirnya saya cari, saya temukanlah referensi konten ceramah. Nah, konten ceramah ini agak lama saya agak lumayan lama saya upload untuk konten-konten yang bertemakan dengan ceramah. Jadi kurang lebih hampir sama lah dengan konten musik, konten ceramah itu. Cuman konten ceramah itu tidak ada klaim hak cipta di dalamnya. Kalau musik kan ada, lagu itu ada dari klaim hak cipta. Tapi kalau ceramah itu hampir semua ceramah itu tidak ada klaim hak ciptanya. Dan proses yang saya lakukan pun pada saat pengeditan itu hampir sama dengan konten musik tadi. Dan kalau dibilang view, lebih tinggian view dan up jam tayang dari musik sih sebenarnya dibanding konten ceramah. Cuman masih bisa lah, masih meskipun tidak secepat konten musik tapi bisa nge-up juga, bisa. Hingga akhirnya lama saya upload kurang lebih sekitar hampir 40 konten saya upload yang bertemakan dengan ceramah. Ada 1, 2, 3, 4 konten kayaknya kalau tidak salah. Iya, 4 konten kayaknya kalau tidak salah. Saya ingat itu tiba-tiba booming, langsung nge-up secara view per hari itu langsung tinggi. Akhirnya pada saat itu yang awalnya subscriber saya baru sekitar 700-an, 700 subscriber, itu pada saat ada 4 video saya itu nge-up langsung direkomendasikan sama YouTube, itu tiba-tiba subscriber dan jam tayang saya itu tiba-tiba langsung melejit, langsung tinggi, hingga akhirnya subscriber saya itu mencapai kurang lebih dari 700-an, kurang lebih jadi berapa ya, 1200-an kalau nggak salah, ya 1200-an. Dan jam tayangnya juga dari 1000 lebih langsung up jadi 4000, bahkan sampai menyentuh angka 6000 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat pada saat itu 6000 jam tayang saya dapat. Nah, saya ceklah di
di dashboard YouTube YouTube Studio, dan secara persyaratan untuk melakukan monetisasi itu sudah bisa. Akhirnya sudah bisa nih untuk melakukan yang namanya monetisasi, pengajuan monetisasi. Pada saat itu saya lumayan jujur, saya lumayan deg-degan karena ya istilahnya harapan saya akan ada penghasilan di YouTube, dan usaha saya selama ini itu tidak sia-sia. Saya deg-degan terus senang juga sih ya. Senang dan deg-degan itu yang saya rasakan pada saat itu. Akhirnya saya melakukan pengajuan monetisasi kurang lebih sekitar 3 hari lah. Iya, 3 hari saya melakukan pengajuan itu, dan ditolak. Kenapa ditolak? Keterangannya adalah konten yang Anda ini adalah konten yang digunakan ulang. Mohon maaf, Anda belum bisa diterima di partner YouTube karena dalam program partner YouTube, karena konten Anda ini adalah kategori konten yang digunakan ulang. Nah, saya dapat ilmu lagi di situ tuh. Saya baru tahu bahwasanya konten digunakan ulang. Ada yang namanya konten digunakan ulang dalam YouTube. Itu baru saya tahu itu. Akhirnya saya gali, cari referensi informasi di YouTube juga. Ternyata permasalahan selama ini untuk kreator YouTuber pemula itulah sebetulnya. Yang pertama, kurangnya ilmu. Akhirnya cuma sekedar ngupload tanpa tahu imbasnya, terus tidak tahu istilah-istilah persyaratan sebenarnya dari YouTube, tentang pedoman YouTube itu seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya share ke teman-teman ini bisa teman-teman dapat pelajaran lah, dapat ilmu lah, supaya teman-teman tidak berujung sama dengan saya seperti itu. Karena kedepannya insya Allah saya juga akan terus seperti inilah, sharing seputar YouTube. Kalau bisa ya kita sampai tanya jawab pun, ayo kita bareng-bareng untuk YouTuber pemula, supaya kita sharing ilmu. Apa yang teman-teman tahu bisa sharing ke saya, apa yang saya tahu bisa sharing juga ke teman-teman, seperti itu. Oke, next. Akhirnya kontennya digunakan ulang. Konten itu digunakan ulang dan tidak berhak untuk jadi partner YouTube, masuk program partner YouTube. Akhirnya kenapa tidak diperbolehkan termasuk kategori konten yang digunakan ulang? Karena kurang lebih pada saat saya upload video ceramah itu, kalau dulu ya awal-awal itu saya cuman narik atau download di YouTube, terus saya potong beberapa yang tidak perlu, yang sekitar, kalau aslinya ada sekitar sejam atau 30 menitan, itu saya potong cuma sampai sekitar 10 menitan. Dan itu yang saya tidak ada sih yang saya rubah sebenarnya, cuma menambahkan sedikit, mulai dari logo, terus judul, terus nama penceramahnya siapa, cuman itu yang saya ini. Akhirnya ya hampir sama dengan yang asli, seperti itu. Jadi kontennya termasuk konten yang digunakan ulang. Akhirnya saya cari referensi. Ada juga sih beberapa channel yang saya lihat itu, kok dia bisa. Tapi saya cari lagi informasi, ternyata katanya saya juga belum terlalu paham bahwa
konten yang hampir setipe dengan saya itu, tapi dia bisa dimonet, itu sudah terlanjur monet di awal katanya. Dan dia mulai mengupload itu ya sudah tidak ada masalah karena sudah terlanjur monet. Jadi itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah mudah-mudahan teman-teman tidak berujung sama dengan saya, karena ya setahun yang lalu saya seperti ini, mungkin saya tidak bisa memastikan juga, tapi kemungkinan itu sudah menghasilkan kalau kita mulai itu memang asli real konten yang kita punya. Jadi harapan saya seperti itu ke teman-teman bisa yang selama ini istilahnya itu berpemula baru cuma sekedar ngedit, cuma punya orang konten orang terus kita rubah sedikit itu, untuk lolos monetisasi itu agak susah, meskipun saya bilang mustahil, tapi agak susah. Ada sih beberapa channel yang bisa lolos seperti itu, tapi mungkin 100 dari 100% itu kemungkinan bisa lolosnya itu ya paling 1%, dan 99% itu kemungkinan gagal. Jadi kalau teman-teman sudah paham bahwa mengedit punya orang itu tidak diperbolehkan, membuang-buang waktu, ya ini teman-teman mulai dari sekarang upload video asli original dari teman-teman, meskipun cuma seperti ini, cuma sering seperti ini, itu akan lebih baik dibanding teman-teman cuma sekedar saja itu. Jadi harapan saya ke depannya untuk teman-teman kita bisa sharing lagi lah, karena kalau dibilang perjalanan YouTube saya ini mau dibedah secara lebih dalam lagi, bisa sudah disampaikan secara lebih dekat lagi itu sampai sejam pun itu belum habis sebenarnya, karena lumayan rumit juga punya saya ini. Ya seperti itu. Jadi next kita mungkin akan saling sharing terkait masalah YouTuber pemula, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan oleh komunitas film YouTube, supaya kita bisa sukses bareng-bareng. Karena saya itu terima kasih yang sudah menonton. Ya, next kita bisa saling sharing-sharing ilmu bareng lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.